Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai proyek sistem manajemen tugas aset. Jadi sistem ini adalah aplikasi backend sederhana berbasis Java yang berfungsi untuk mengelola katalog paket perjalanan wisata. Aplikasi ini tidak berdiri sendiri melainkan sudah terintegrasi secara langsung dengan sistem database PostgreSQL. Jadi untuk menghubungkan program Java dengan database PostgreSQL, sistem ini menggunakan teknologi JBDC atau Java Database Connectivity. JBDC adalah kumpulan API di Java yang memungkinkan aplikasi kita untuk berinteraksi dan bertukar data dengan database. Agar Java Virtual Machine atau JVM bisa mengenali PostgreSQL, kita menambahkan file vendor spesifik di driver file jar di dalam reference libraries di project kita. Ibaratnya driver ini menjadi penerjemah agar bahasa Java bisa dipahami oleh sistem PostgreSQL. Di sisi database ini saya membuat sebuah skema database bernama Tubasaset.db menggunakan PG-admin 4. Di dalamnya terdapat sebuah tabel utama bernama paket wisata dan memiliki 4 kolom ID paket sebagai primary key, nama paket, durasi hari, dan harga. Sebelum program Java dijalankan, tabel ini sudah saya isi dengan data awal sebagai pondasi sistemnya. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat di VS Code-nya. Jadi ini adalah kelas untuk paket wisata. Kelas paket wisata ini bertindak sebagai sebuah entity atau kelas model. Jadi sebuah entitas itu adalah objek ringan yang biasanya merepresentasikan sebuah tabel di dalam database relasional. Nantinya setiap instance akan mewakili satu baris data di dalam tabel ini. Jadi kita mulai penjelasan kodenya. Di sini ada public class paket wisata. Ini adalah cetak biru atau blueprint dari objek yang akan kita buat. Kelas ini dikasih nama paket wisata karena tugasnya menampung data yang berisi tabel paket wisata di Postgre. Kemudian ini adalah atribut atau variabel instance. Keempat baris ini atribut dari kelas paket wisata. State kondisi atau nilai persisten dari sebuah entitas direpresentasikan melalui kolom atribut. Atribut ini memetakan kolom-kolom yang ada di tabel database. Jadi ID paket untuk menampung ID ini bertipe integer. Nama paket untuk menampung paket wisata ini bertipe string. Durasi hari ini menampung nama perjalanan bertipe integer. Harga ini menampung harga paket bertipe double atau angka desimal. Konsep OOP-nya di sini atributnya diberi modifier private. Ini adalah bentuk enkapsulasi yang artinya data-data ini disembunyikan dan tidak bisa diubah sembarangan secara langsung dari luar kelas demi menjaga keamanan data. Kemudian di sini ada constructor. Constructor ini adalah metode khusus yang otomatis dipanggil pertama kali waktu kita membuat objek baru di kelas paket wisata ini. Kelas model biasanya memiliki konstruktor dalam kurung untuk membangun objeknya. Tugasnya ini untuk memberikan nilai awal pada objek. Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara variabel milik kelas atribut private di atas dengan parameter yang dilempar ke dalam konstruktor. Contoh this ID paket sama dengan ID paket berarti diisi dengan nilai dari parameter ID paket yang baru saja dimasukkan. Kemudian di sini ada metode get. Atribut di atas ini karena atribut di atas tadi bersifat private, kelas luar nanti kan nggak bisa membaca nilai secara langsung. Karena itu kita menjadikan metode get untuk masing-masing atribut. Metode ini diberi modifier public agar bisa diakses dari mana saja dan mengembalikan nilai dari atribut yang diminta. Misalnya kalau kelas main nanti mau tahu harga paket wisata, dia tinggal memanggil paket get harga. Di dalam sistem ini saya membuat kelas paket wisata. Kelas ini berfungsi sebagai entity model yang berepresentasi dengan tabel paket wisata dalam Postgre. Saya menerapkan prinsip enkapsulasi di mana setiap atribut kolom seperti ID, nama, durasi, dan harga diset menjadi private. Untuk menginisialisasi datanya, saat data di database saya menggunakan constructor.
Lalu data tersebut bisa ditampilkan atau dibaca oleh kelas lain. Saya menyediakan metode asesor atau fungsi get untuk masing-masing atribut. Kemudian untuk penjelasan kode database manager, ini adalah import pustaka atau library import. Kita mengimpor bagi interface dari kelas paket Java SQL. Kelas-kelas seperti connection, prepared statement, dan result set ini adalah komponen wajib yang disediakan oleh Java untuk berinteraksi dengan database. Kemudian ini bagian ini menyimpan informasi vital untuk membuka pintu dasar database, utamanya membangun koneksi valid connection string yang ditulis dalam bentuk URL yang ini. User dan password ini nanti akan menyimpan informasi kredensial yang diminta oleh sistem manajemen database untuk autentikasi. Kemudian untuk kode ini untuk membangun koneksi. Jadi metode ini bertugas memanggil driver manager get connection dengan memanfaatkan implementasi driver dari vendor PostgreSQL. Metode ini akan menghasilkan sebuah objek connection yang merepresentasikan sisi interaksi aplikasi kita dengan database. Kemudian ini metode berfungsi untuk mengeksekusi statement modifikasi data. Jadi kita lanjut. Untuk ini adalah membaca dan menampilkan data semua paket. Jadi ini berbeda dengan penanaman data. Metode ini bertugas untuk menarik data untuk ditampilkan. Kemudian kita masuk ke kelas utamanya atau kelas main. Untuk ini adalah metode wajib dalam program Java. Jadi saat aplikasinya dijalankan, JVM-nya akan mencari metode main sebagai garis start untuk mengeksekusi kode. Kemudian ini untuk menciptakan sebuah objek bernama DB dari cetak biru kelas database manager. Kemudian ini untuk menampilkan data awal yang udah kita bikin di PG admin. Ini untuk memasukkan data baru lewat kode Java. Dan ini untuk menampilkan data untuk membuat datanya udah masuk atau belum. Jadi kita masuk ke kita run kodenya. Nah, ini hasil dari kode yang telah kita run. Jadi saat program dijalankan, kita bisa melihat terminal mencetak katalog awal yang berisi 2 paket. Kemudian muncul notifikasi bahwa paket baru berhasil ditambahkan. Terakhir, terminal mencetak ulang katalog yang kini sudah berisi 3 paket wisata. Pindah ke layar PG admin. Kita jalankan ini select from paket wisata. Jadi kalau kita masuk ke database Postgre melalui PG admin, kita bisa melihat bahwa ketiga paket ini sudah ada dan benar-benar tersimpan secara permanen di tabel paket wisata. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Terima kasih.